Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga tahun C. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Kutipan ini menegaskan ajakan Yesus untuk kita semua agar kita bertobat. Kisah Injil diawali dengan serombongan orang yang memberikan laporan kepada Yesus tentang orang-orang Galilea yang ditangkap dan dibunuh oleh Pilatus di Yerusalem, dan darah mereka dicampurkan dengan darah korban di Bait Allah. Mereka melaporkan ini kepada Yesus untuk mendapatkan opini atau pendapat Yesus. Bagaimana Yesus memandang peristiwa ini? Sebetulnya apa yang mereka tanyakan kepada Yesus ini merupakan suatu jebakan. Kalau Yesus menyatakan bahwa dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pilatus karena orang-orang itu mau memberontak terhadap penjajah, Yesus akan digolongkan sebagai orang yang pro dengan penjajah. Dia tidak punya nasionalisme sebagai orang Yahudi. Kalau Yesus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pilatus itu salah dan layak untuk dikutuk, maka Yesus akan digolongkan sebagai pemberontak yang harus dicurigai, bahkan diawasi oleh pemerintah. Rupanya Yesus tahu jebakan ini, maka dia kemudian menjawab dengan jawaban yang tidak diharapkan oleh orang-orang yang bertanya atau memberi laporan kepada Yesus. Yesus justru mengatakan bahwa sangkamu orang-orang yang dibunuh Pilatus itu lebih besar dosanya. Kalau kamu tidak mau bertobat, kamu pun akan mempunyai nasib yang sama. Bahkan Yesus juga mengangkat kasus di Siloam ketika ada orang-orang yang kejatuhan menara. Mereka kebanyakan adalah orang-orang Yerusalem. Yesus menyatakan hal yang sama. Kamu kira mereka ini yang kejatuhan menara di kolam Siloam lebih besar dosanya daripada kalian? Tidak. Tapi kalau kalian tidak bertobat, kalian akan mengalami nasib yang sama. Yesus menggunakan dua peristiwa itu justru sebagai ajakan untuk bertobat. Kenapa demikian? Rupanya orang-orang Galilea dan orang-orang Yerusalem selalu bertengkar, selalu berselisih. Mereka tidak pernah bisa rukun. Orang-orang Galilea berada di wilayah utara. Mereka ini agak jauh dari pusat keagamaan. Maka mereka seringkali berjumpa dengan orang dari berbagai macam bangsa, dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam bahasa. Secara ekonomi, tanah di utara, di Galilea dan sekitarnya lebih subur dan perdagangan lebih maju. Dampaknya adalah ekonomi masyarakat juga lebih baik. Namun demikian, bersamaan dengan meningkatnya perekonomian, banyak orang kaya muncul, tapi juga
banyak kesenjangan sosial terjadi di Galilea. Orang-orang kaya di Galilea seringkali tidak peduli dengan orang-orang miskin. Dan Yesus mengkritik mereka. Tidak ada gunanya kalau kalian sukses sendirian, sementara kalian mempunyai tetangga di kiri kanan yang miskin. Oleh karena itu, bertobat bagi orang-orang Galilea berarti adalah solider, memperhatikan mereka yang berkekurangan. Mereka yang sukses tidak boleh hanya memperhatikan kebutuhannya sendiri. Karena tanpa orang-orang miskin di sekitarnya, mereka juga nggak bisa sukses. Mereka tetap harus berani berbagi dan memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung seperti mereka. Sementara itu, orang-orang Yerusalem karena merasa bahwa mereka ini ada di pusat peradaban, pusat keagamaan, dekat dengan bait Allah, mereka ini seringkali menjadi sombong. Orang-orang Yerusalem selalu merasa lebih suci dibandingkan dengan orang-orang Galilea atau orang-orang lain. Karena mereka menganggap dirinya lebih sering berdoa, lebih sering beribadah, lebih dekat dengan aturan-aturan yang ada dalam Taurat. Dan mereka begitu diberkati karena tinggal di Yerusalem. Yesus pun mengkritik mereka. Pertobatan yang dituntut oleh Yesus dari mereka adalah sikap mereka yang sombong, sikap mereka yang kurang rendah hati. Inilah yang seringkali terjadi juga di tengah-tengah kita. Orang yang dekat dengan pusat keagamaan lalu merasa bisa menilai orang lain sebagai orang-orang yang kurang dalam iman, kurang taat dalam beragama, kurang suci, kurang saleh. Kedua kelompok ini dikritik oleh Yesus, dan Yesus minta supaya mereka bertobat. Bertobat artinya menjadi rendah hati, tidak sombong. Bertobat berarti menghargai orang lain, bahwa orang lain pun mempunyai tingkat kesalehan yang tidak kurang dibandingkan mereka. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada bagian akhir Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara. Ada seorang yang mempunyai pohon ara dan dia mencari buah, tapi ternyata tidak berbuah. Lalu dia minta kepada yang menggarap kebun, tebang saja. Apa gunanya dia hidup di sini tanpa menghasilkan buah? Tukang kebun mengatakan, sabarlah, beri aku waktu 3 tahun. Nanti akan saya olah tanahnya, saya beri pupuk. Kalau ternyata nanti tidak berbuah, bolehlah ditebang. Meskipun orang mempunyai kelemahan keterbatasan, Yesus tetap memberi kesempatan orang untuk bertobat dan menghasilkan buah. Tuhan memberi kita kesempatan untuk berubah. Masa Prapaskah ini adalah saat di mana kita diajak untuk menghasilkan buah-buah bagi kebaikan. Kalau tidak menghasilkan buah, apa gunanya kita hidup? Hidup berarti menghasilkan buah untuk kebaikan banyak orang. Bukan hanya untuk kepuasan kita sendiri kita menghasilkan buah, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Menjadi solider, menjadi murah hati. Itulah tuntutan pertobatan pada saat ini. Semoga kita membuka hati untuk dipertobatkan oleh Yesus yang datang di tengah kita. Amin.